Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzara Fahiera Putri Harahap dengan NIM A1E119022, kelas R002, dan mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah dengan dosen pengampu Dr. Andes Akmal Suja MPD dan Afan Yusra SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan prosedur penyusunan program BK komprehensif. Jadi, dalam penyusunan program BK komprehensif ini, yang pertama kita menyusun satu rasional atau rumusan dasar pemikiran tentang urgensi BK dalam keseluruhan program yang ada di sekolah. Jadi, inilah rumusan dasar pemikiran urgensi BK yang telah saya rangkum. Kemudian, prosedur penyusunan BK selanjutnya itu adalah dasar hukum. Dasar hukum ini yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan program BK. Jadi dalam program BK yang saya buat ini, saya menggunakan landasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah, dan Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, dan selanjutnya Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dinyatakan bahwa produk kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor dihitung secara proporsional. Nah, selanjutnya Nomor 70 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dari struktur kurikulum SMK, dan itulah penyusunan BK tentang dasar hukum. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dalam penyusunan prosedur BK komprehensif, yaitu ada visi dan misi. Dalam visi itu bimbingan dan konseling, layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik konseling menuju pribadi unggul dalam IPTEK, tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya, misi, salah satunya menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan yang humoris dan multikultur. Dan selanjutnya, membangun kolaborasi dengan guru, mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, dan pihak lain dalam rangka mengatur layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Dan selanjutnya, penyusunan prosedur BK komprehensif, yaitu deskripsi kebutuhan.
Di sini saya sudah melakukan kegiatan sebelumnya, yaitu mengenai meningkatkan kepercayaan diri terhadap siswa pribadi, yaitu bagaimana peserta didik bisa percaya diri terhadap dirinya sendiri dalam melakukan interaksi terhadap orang lain dan masyarakat tanpa ada rasa malu untuk berinteraksi sesama manusia. Dan selanjutnya belajar. Di sini saya melakukan motivasi belajar, di mana peserta didik atau konseli memahami diri sendiri serta menerima perkembangan fisik dan perilaku awal remaja serta dapat hidup penuh percaya diri. Nah, selanjutnya sosial, meningkatkan percaya diri. Bagaimana siswa mengetahui tentang cara untuk meningkatkan percaya diri agar tidak menjadi penakut atau menjadi orang yang tidak mempunyai kemauan saat akan tampil di depan orang-orang atau masyarakat nantinya. Nah, selanjutnya ada belajar, meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, di sini siswa mengetahui tentang cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar sehingga dapat diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa mampu mendorong dirinya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, selanjutnya ada pribadi, yaitu bisa dibilang itu adalah menarik tentang emosi. Siswa mengetahui tentang emosi sehingga dapat mengendalikan emosinya lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu sosial atau terisolir. Siswa mengetahui tentang terisolir sehingga dapat diimplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam penyusunan prosedur BK komprehensif selanjutnya itu ada tujuan. Nah, ini juga saya sudah pernah melakukan kegiatan ini sebelumnya, yaitu pribadi atau kemampuan memahami potensi diri, yang dimana peserta didik memiliki kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, belajar. Keterampilan belajar yang efektif, yaitu peserta didik menguasai keterampilan belajar yang efektif. Selanjutnya ada karir. Pemahaman ragam kegiatan dan pekerjaan di sekitar. Peserta didik atau konseling memiliki pemahaman, keterampilan, dan pekerjaan di sekitar. Nah, tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah agar konseling dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Selanjutnya, menyusun diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Kemudian, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi di studi penyesuaian dalam lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Nah, selanjutnya dalam penyusunan prosedur BK komprehensif selanjutnya ada salah satunya menentukan komponen program. Nah, di dalam komponen program sendiri terdapat layanan-layanan
dasar. Yang pertama, yang sudah saya sebutkan tadi, layanan dasar, yaitu pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan atau pengetahuan dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya tuh ada layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan dan perencanaan dan peminatan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, selanjutnya layanan responsif. Layanan responsif yaitu pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Nah, selanjutnya penyusunan perencanaan BK komprehensif. Selanjutnya bidang layanan. Salah satunya bimbingan dan konseling pribadi. Nah, proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami atau menerima atau mengarahkan atau mengambil keputusan dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada bimbingan dan konseling sosial, proses pemberian bantuan dari guru atau bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Selanjutnya bimbingan dan konseling belajar. Nah, proses pemberian bantuan guru bimbingan dan konseli atau konselor kepada peserta didik atau konseli antara lain adalah mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar, teratur, dan mencapai hasil belajar. Nah, selanjutnya bimbingan dan konseling karir. Proses pemberian bantuan guru, bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir. Nah, itulah penjelasan saya mengenai proses penyusunan program BK komprehensif. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.